Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, sejuk banget mendengarkan fatwa nasihat beliau. Wajah-wajah yang tidak pernah kami lupakan. Mengingat beliau ini mengingat wajah Saddam Hussein. Masya Allah ya, luar biasa ini ya. Saya juga baru ingat tadi, lupa nggak menyebutkan Mas Arif dan Mas Robi ini, dua sosok, dua sejoli yang pertama mengenalkan saya dengan Al-Muhajirin, dan sekarang ini semakin banyak bintang-bintang idola ini ya. Ustadz siapa Mas namanya? Faris ya, Faris Salman. Faris itu ya Faris. Faris itu funky dan laris. Insyaallah ya. Laris sholawatnya, laris usahanya, dan insyaallah laris laki-laki yang kelihatan manis. Sudah punya Mas? Sudah punya belum? Sudah, alhamdulillah. Oh 2, boleh silakan, tidak apa-apa. Batas maksimal 4. Syaratnya 1 adil. Kalau tidak 1 saja gak entek-entek sampai tuwek sampai mati. Contoh diri saya. Ya, sampai mati ini ibunya Faza itu, walaupun ini juga ternyata sudah bisa cari lagi. Enggak ya, guyon-guyon ya, enggak, sudah ada. Saya ini pokoknya minimal itu, kemarin juga ditawari Ustadz saya itu sama Ayu Ting Ting itu. Saya enggak mau dikasih alamat palsu ya. Marino pindah nu cita-citata, malah sakinya tuh di sini. Artinya apa? Masya Allah, yang tadi beliau sampaikan, sandaran kita itu jangan siapa-siapa, jangan apa-apa kecuali Allah dan Rasulullah. Yang lain itu ya tadi itu bukan hanya korban perasaan, korban janji. Ya, nek korban perasaan masih bagus, Gus. Contohnya begini, saya tahun ini korban perasaan. Perasaan apa? Bersedih. Sedih ya Rasulullah, sedih ya Allah, tahun ini belum bisa korban. Mohon doanya ya Allah, mohon ridhomu ya Allah, tahun depan bisa korban. Sehingga apa? Terpaksa ya Allah, saya tahun ini korban ayam. Ayam boleh nggak? Secara syar'i formal nggak boleh. Tapi secara hakiki, untuk mengejawantahkan perasaan kita ya, melampiaskan perasaan sedih kita, nelongsonya kita, Allah kemudian bilang begini, ya Allah sakno rek Mas iki wis keceng gembrot bisa. Siapa namanya Mas lali aku? Mas Aryo mbok dewangi nyembelih pitik ya Allah. Sakno Mas Aryo wis muga-muga tak kei rezeki sing akeh tahun ngarep bisa kurban. Sudah nikah belum Mas? Sampun. Jadi luar biasa, enggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah demikian, maka karena korban perasaan, korban bersedih, maka harus ada konsistensinya. Apa itu? Ya jenengan nyelengi gitu loh ya, nyelengi. Jadi nuwun sewu, yang penjenengan biasanya ahlul hisab, ahlul hisab. Nah, karena NO itu mesti smoking ya, di tempat-tempat terkenal itu no smoking, itu NO merokok gitu maksudnya itu. Enggak apa-apa. Makanya Faza ini saya sebetulnya melarang dia merokok itu ya, melarang. Kenapa? Bapaknya kan dudo gitu loh, wedine kayak sok biayani. Tapi karena di biaya dewe, monggo silakan. Pertama, yang kedua, merokok itu ya tergantung orangnya, tergantung kondisinya. Lek kondisinya bisa menjaga kesehatannya, why not? Ya, tapi sing mbak-mbak aja melok-melok ya. Aku nek wong wedok merokok itu rasanya koyo wis. Seandainya saya jatuh cintrong ngono wis langsung tak tinggal. Tenan. Aku biyen yo ngono, seneng kali Luna Maya lho, kok ngerokok gak gelem aku. Iya. Makanya jenenge Luna Maya itu Gus, saiki digawe nama komunitas emak-emak
yang ada di daerah Margorejo sana. Jenengan tahu belakangnya Winsa itu, Wonocolo pabrik kulit, ke sana sedikit itu ada komunitas namanya Luna Maya. Di YouTube itu followersnya tertinggi. Kenapa? Karena disangkakan, apa disangkakan itu ya? Nah, karena dikira itu Luna Maya beneran. Ternyata itu kajiannya mak-mak. Luna Maya lanjut usia namun masih berkarya. Oh iya, wendel-wendel, tua-tua gua. Jadi sebelumnya senam dulu, betul itu. Pakai kaos gitu dan harus pakai jilbab. Dan yang hebat lagi, ngapunten, ini karena di YouTube ya. Ada non muslim juga. Ada non muslimah, ada 2 atau 3 orang itu. Tapi pakai jilbab. Luar biasa. Saya tuh sampai terenyuh. Ini gimana? Tapi nggak ada aturan. Silakan mau nggak pakai jilbab silakan. Memang agamanya beda. Kita toleransi. Lakum dinukum waliyatin. Habis senam gitu, wah gua ya lagu nih kalah antum. Wong di TikTok gitu ya Gus. Apa teh. Wah ya. Ala kere aku. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi yang kita harapkan itu di sini kita ketemu dengan orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono gitu. Nah, maksud saya dalam konteks ini kembali ke masalah Idul Kurban. Mungkin yang biasa merokok barangkali minimal dikurangi. Ya, yang biasanya satu hari 1 pak itu 20.000, oke lah setengah pak gitu. Nek perlu 1 batang itu ya 2 hari tidak apa-apa. Kalau antum bisa 2 hari langsung Roma Irama bilang gini, sungguh terlalu. Ya tidak begitu. Monggo silakan. Tapi yang jelas bahwa korban itu bukan seumur sekali. Kalau bisa setahun sekali. Selagi kita mampu. Makanya hadis sahih itu Ibnu Majah di dalam riwayatnya itu Rasulullah menegaskan, mangkana lahu sa'atun falam yudhahi fala yuqribanna musallana. Wong sing dikai kemampuan cukup berkorban tapi enggak mau menunaikan, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis ini menggambarkan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mau berkorban diragukan legitimasinya Rasulullah untuk mengakui sebagai umatnya. Jenengan mengaku umatnya tapi tidak mau berkorban kecuali tidak mampu atau belum mampu. Jangan sampai aku kemarin wis korban kok tahun wingi, walaupun sekarang mampu tidak usah, jangan. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan korban itu sebetulnya korban itu boleh didahar sendiri, boleh dibagikan atau boleh sebagian dibagikan, sebagian di sate sendiri. Kecuali korban nazar. Contoh misalnya Mas bajunya pink ini, Ismail. Nah, ini Ismail ini kan Nabi Ibrahim sempat layak disembelih ini. Kalau boleh, oh gitu ya. Kalau boleh tahu ayahanda bernama siapa? Ibrahim. Mau cocok. Pelarian ya. Pelarian. Oh pelarian, mau dikorbankan. Gitu ya. Misalnya Mas Ismail, gitu. Apa itu? Dalam konteks nazar, ya Rob, ya Rasulullah, andaikan tahun ini saya menemukan jodoh, saya bernazar akan menunaikan kurban. Nah, ketika antum mendapatkan jodoh, maka harus berkorban dan tidak boleh secuil pun panjenengan menikmati dagingnya. Jam? Ya, monggo silakan. Ada orangnya di belakang. Oh mana? Oh iya bagus itu, tidak apa-apa. Ya bagus itu. Jadi kalau ada istrinya maksudnya, oh tidak apa-apa. Istri itu kan adalah tri itu 3 gitu loh. Loh 3 itu kuat akidahnya, kuat ibadahnya, mulia akhlaknya gitu ngopo. Oh situ rantai-rantai ngono. Yang mana? Istrinya yang mana? Oh masya Allah. Siapa mbak namanya? Rita Sugiarto. Ya Allah, alhamdulillah. Ulfi, Mbak Ulfi itu namanya nama yang indah loh mas. Ulfi Lutfi, perempuan yang lemah lembut. Saya pernah diijazai kiai saya. Ini boleh antum amalkan. Kalau ke
pimpinan kalau ingin lancar ketika menghadapi nasabah gitu, bacalah ya Latif 129 kali. Ternyata Latif itu satu kata dasar dari Lutfi. Ya, jadi dijaga ya Mbak ya, Mas Ismail ya, jangan sampai tergoda dengan pelakor ya. Mas Ismail juga gitu, karena Ismail itu nama satu-satunya nama yang ada di bahasa Arab, ada juga di bahasa Inggris. Is adalah smile, tertawa tersenyum. Ismail. Tersenyum, gak dikei jatah, tetap tersenyum dia. Sama gak dikei jatah apa-apa, tersenyum tok ae wis. Yang penting aku dan engkau selalu bersama. Aku tanpa dirimu bagaikan mobil ambulan tanpa iu-iu. Itu cinta sejati seperti itu, ya. Jadi ini teman-teman semua, ya, ini korban. Nah, terkait dengan korban yang tradisinya kan diberikan panitia nggih. Kok nuwun sewu jenengan misalnya mau korban sendiri sak omah mbeleh kambing dhewe, dimasak-masak dhewe, disate-sate dhewe, didahar-dahar dhewe. Itu pun tidak masalah, teman-teman. Ini kok disampaikan panitia agar lebih sirkulatif di dalam menerima dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Asalkan ya ojo nemen-nemen. Nate sebagai panitia saya pernah itu. Ada seorang jamaah yang titip korban. Pak Ustadz titip korban ya, nggih monggo Bu. Tapi tolong mengke sampile kalih sikile ngarep kangge kula nggih. Iki panitia bagian kerongkongane tok. Apakah boleh? Ya boleh. Panitia meneh gitu loh. Gitu buruh nyembelih apa piye? Itu ya, boleh. Nah, dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan kalau bisa yang berkorban itu tidak merepotkan panitia. Termasuk terkait dengan biaya. Bahkan ada yang mengharamkan diambilkan biaya dari misalnya jual kulitnya atau apanya untuk biaya penyembelihan itu tidak boleh. Harus murni untuk pembagian fakir miskin. Ini seperti itu. Oleh karena itu saya sarankan kepada para jamaah kalau korban itu dibarengi dengan mungkin berapa rupiah untuk biaya korbannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kok kemudian menyembelihnya itu mau hari Jumat, mau hari Sabtu. Kalau jenengan nututi Jumat, sebaiknya hari Jumat. Kenapa? Karena dernya 10 Dzulhijjah. Dan itu hari raya Dzulhijjah itu hari raya besar, itu akbar itu. Kenapa? Bersamaan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi nek gak nututi, apalagi Jumatan, tradisinya kan tetap Jumatan. Walaupun di tempat lain ada yang tidak mengadakan. Tapi nek gak mengadakan Jumatan, Ustaz, kasihan khotibnya nganggur. Kan lumayan. Bahkan kadang itu para ustaz itu ngawur, ya Allah, muga-muga kok hari raya 2 kali gitu. Jadi sore. Bukan, ada yang Jumat, ada yang Sabtu misalnya. 2 kali khutbah kan lumayan gitu loh. Itu dulu pernah saya ngalami seperti itu. Dengan catatan yang kedua ini saya nggak mau sholat lagi, saya hanya khutbah. Saya niatkan untuk mau itu. Itu pun bagi orang yang ahli tasawuf nggak mau seperti itu. Ya, berhubung saya sufi itu kan suka TV aja. Fitri itu murni takbir mutlak. Jadi takbir itu ada 2 dimensi mutlak, ada muayyad. Yang mutlak itu pas malam Id itu sampai menjelang sholat Id itu mutlak. Terus menerus takbiran. Nah, setelah itu baru ada namanya takbir muayyad. Itu mulai setelah sholat Id itu ba'da sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya sampai 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Takbirnya hanya selesai sholat. Jadi tidak harus takbir terus. Ada yang punya pahaman bahwa hari tasyrik kita dianjurkan takbir, akhirnya takbir terus. Mbak-mbak nang pasar takbir, nang tonggo takbir, nang maratuwa takbir, rasan-rasan takbir, nonton palapai lo takbir. Ini jadi wong Jawa arek ketempelan jin sekondi. Jadi ada aturannya. Kecuali kalau untuk menyembelih, untuk sekedar mensiarkan, disetelkan kaset takbir gitu tidak apa-apa. Tapi kalau dengan sengaja takbir itu takbir muayyad, kemudian digunakan secara mutlak, itu tidak dianjurkan. Untuk antum yang ada niatan untuk
kurban usahakan tidak potong kuku, tidak potong rambut ya. Kalau terlanjur gimana? Ya terlanjur ya nggak apa-apa ya. Atau bagaimana Pak, saya ini kan nggak kurban, kepengen punya sunnah seperti itu, bagus. Punya cita-cita, ya Allah himmah saya walaupun nggak kurban, ya Allah saya akan tidak potong rambut, tidak akan potong kuku untuk menghormati yang kurban. Semuanya ini semata-mata qurba yaqrabu kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dekatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu dekatnya dengan Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nabi Ibrahim itu nak diuji kali Gusti Allah, napa mawon ujiane itu bukan sekedar melaksanakan, tapi fa'atammahun, menyempurnakan teman-teman. Dan ujian Nabi Ibrahim itu bukan hanya korban saja ya, mulai dari potong rambut, potong kuku itu ujian semua. Waktu itu belum ada alat-alat potong kuku, belum ada. Sampai pada usia 80 tahun ada perintah juga, Ibrahim, ada sesuatu yang menyimpan najis di antara anggota badanmu, digolek ya, kene gak ono, kene gak ono, ketemu tegene Sidratul Muntaha. Ngerti pohon aja ngene iki. Jangan-jangan dongkrak iki delok diplirat, oh iya iki nyimpen najis iki. Akhirnya apa? Waduh bahaya iki. Terus untuk motong piye? Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Al-khitan bil kudum, ada yang mengatakan dengan pecok, ada yang mengatakan kudum itu satu daerah, satu tempat. Akhirnya belum ada tukang sunat, belum ada dokter. Bayangkan, andaikan Mas Rosi pengumuman ngono aneh dilandesno nang ngenekan terus di ngeten, kira-kira gimana? Oh keren gitu. Beliau sunat sendiri, dilaksanakan itu ya, itu Nabiullah Ibrahim alaihis. Makanya ketika beliau kaya, banyak hartanya, banyak ternaknya, kemudian apa, beliau itu tidak pernah makan kecuali mencari teman, nggak pernah makan sendirian. Itu Nabi Ibrahim, apapun yang beliau punya, ada kambing, sembelih kambing sama-sama aja, goleki tanggane, goleki kancane ya, bahkan digoleki mantane. Umpama kok sapa demi misalnya, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai suatu ketika ada masyarakat yang diajak dahar itu gini, Ibrahim sampeyan gak eman ta binatang mbok sembelih tok ae. Lho aja meneh kok binatang, kok aku dikei anak tak korbankan. Beliau berdoa Rabbi habli minas sholihin terus menerus. Lah kok delalah sudah dikasih anak sama Dewi Hajar itu, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Lah kok delalah niku ngimpi teman-teman. 8 Zulhijjah beliau bermimpi. Mimpi ngene, Ibrahim laksanakan nadarmu. Ibrahim kan bingung, aku nadar apa ya? Kan ngoten, aku nadar apa? Sampai sedina petetet niku mboten dahar, mboten ngunjuk, mikir itu tok. Makanya terus dianjurkan puasa tarwiyah. Karena beliau mikir sesuatu yang belum ketemu, apa ini endingnya apa, kok bisa saya disuruh mengeluarkan nadar, saya nadar apa. Lalu malam tanggal 9 mimpi lagi, baru tahu dia, maka disebut Arafah. Arafah itu artinya apa? Sudah mengetahui, oh ya Allah saya pernah ngomong seperti ini. Lah mimpinya seorang nabi adalah perintah, maka kita dianjurkan puasa Arafah tanggal 9 mangke insya Allah tanggal hari Kamis. Kita walu hari Rabu, nawaitu sama gotin an yaumi tarwiyati sunatan lillahi ta'ala. Maka Kamisipun nawaitu sama gotin an yaumi arafata, puasa Arafah yukafiru sanatain, bisa menghapus dosa 2 tahun madhiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah ya, termasuk dosa-dosa ngetriki ya, dosa-dosa kecil maksudnya itu dihapus dosanya. Apalagi yang banyak ngomongnya seperti ini, banyak dosanya. Jadi maka dari itu dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang diampuni Allah, dan akan lebih diampuni Allah kalau ceramahnya selesai sampai di sini. Lama-lama banyak dosanya ya. Terima kasih, mohon maaf dari saya pribadi. Masya Allah tabarakallah, sekaligus doakan Ustadz kita, guru kita
Ustadz Ansori, mudah-mudahan barokah lancar semua urusan beliau. Nggih, dan terima kasih antum yang bisa hadir istiqomah ini. Nanti tolong ngejak-ngejak temannya ya Mas ya. Ini saya senang sekali ini ya. Saya dapat saya ngapunten nggih. Saya kemarin ketika live di Korwil Sidoarjo itu sempat ada yang WA saya. Pak Yai kok sakit nangis ngoten niku dos pundi? Ya ndak tahu. Aku juga nggawa brambang ket mau. Ya ora kok terus mripatku tak kei lombok ya ora. Jadi secara alamiah, natural. Kenapa? Karena antum sholawatnya ikhlas. Didukung suara yang merdu. Iya, bukan hanya masya Allah itu, subhanallah juga itu. Ya, saestu itu. Masya Allah, bener. Makanya saya jadi ingat live-nya juga semakin canggih kan, Al-Muhajirin ini. Saya tanya sama Fajar, siapa? Ini berkatnya Mas Anto. Ternyata Anto itu singkatan. Anto, anak yang ngajak untuk bertobat itu Anto. Ya, duduk kok Anto itu sing katoke ketok ngawur. Ya, doakan Mas Anto sehat selalu nggih. Dan ini juga teman-teman kru dari Al-Muhajirin, termasuk vokalis, ya, juga termasuk Rebanais gitu ya. Nek vokal kan vokalis, nek Rebanais. Yang biasa peringas-peringis gini nangis gitu ya. Yes, itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk doa mohon berkenan barokahnya Gus Hasan dengan segala ta'zim dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.